Baik, kita lanjutkan pertemuan kita tentang tipe data, variabel, dan konstanta. Ya, tujuan dari pembelajaran untuk kali ini adalah kita diharapkan mampu membedakan jenis-jenis tipe data dasar dalam pemrograman. Kemudian menggunakan jenis-jenis tipe data dasar dalam pemrograman, kemudian memahami penggunaan variabel dan konstanta, dan yang terakhir adalah mendeklarasikan variabel menggunakan tipe data dasar. Ya, jadi sebuah variabel itu fungsinya untuk mengalokasikan tempat penyimpanan di dalam memori komputer. Ya, jadi tempat penyimpanan yang digunakan untuk menampung nilai sementara. Nah, tempat penyimpanan itu biasanya kita berikan nama, ya. Nah, setiap variabel memiliki tipe data tertentu yang itu mempengaruhi besarnya memori dan tempat di mana dia disimpan, ya. Nah, variabel adalah suatu hal yang paling dasar dalam pemrograman, ya. Jadi variabel itu ibaratnya seperti sebuah kotak di mana kita gunakan untuk menyimpan barang-barang di dalam kotak tersebut yang pada suatu ketika kita akan menggunakannya, kita akan mengambil kembali untuk menggunakannya. Nah, variabel adalah tempat di dalam memori yang sifatnya sementara, yang bisa diubah, kemudian disimpan, kemudian ditampilkan juga saat dibutuhkan. Tapi variabel ini akan hilang manakala komputernya mati, gitu ya. Jadi dia hanya sementara saat program dijalankan, gitu ya, atau saat diinisialisasi di dalam sebuah program. Nah, variabel itu juga bisa dihapus, gitu ya. Nah, agar untuk membebaskan memori yang dipakai oleh sebuah program. Variabel ini harus diberi nama, dan nama variabel harus berbeda antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, lihat contohnya, misalnya seperti X sama dengan 1, maka ini artinya kita menyimpan nilai 1 ke dalam variabel yang bernama X. Tipenya di sini tipe data number gitu ya, atau integer lah, angka gitu ya. Jadi 1 adalah isinya, X adalah nama variabelnya. Ya. Nah, dalam memberikan nama itu ada aturan-aturan dalam komputer ya. Yang pertama, variabel itu harus dimulai dengan huruf atau underscore boleh. Tidak boleh dimulai dengan angka. Ya. Kemudian variabel hanya boleh berisi karakter, garis bawah, alfanumerik, gitu ya. Tidak boleh berisi blank space atau spasi, gitu ya. Biasanya di dalam Java terutama, variabel itu bersifat case sensitif. Ya, meskipun di bahasa pemrograman yang lain kemungkinan ada variabel yang tidak case sensitif, tapi dalam konteks Java, variabel itu case sensitif, artinya Anda tulis dengan huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda. Ya. Jadi contohnya misalnya name dengan huruf kecil dan name n-nya besar itu dianggap variabel yang berbeda. Nah, kemudian variabel juga tidak boleh mengandung kata kunci yang ada di dalam pemrograman tersebut. Gitu ya. Variabel input, ya, misalnya input, ternyata kata input itu ada di dalam sintak bahasa pemrograman tersebut, maka itu dilarang, gitu ya. Nah, nama variabel itu juga tidak boleh sama dengan fungsi dan prosedur. Nah, nanti tentang fungsi dan prosedur kita jelaskan di pertemuan yang lain. Nah, ini adalah contoh menamakan variabel. Ya.
Nah, misalnya X itu benar, tapi kalau 1X itu salah karena tidak boleh diawali dengan angka 1 nama variabel itu. Tidak boleh dimulai dengan numerik gitu ya. Kemudian variabel yang benar contohnya misalnya Anda lihat luas. Nah, yang salah luas min 1. Nah, itu tidak boleh. Karena mengandung operator matematika gitu ya. Jadi kembali ke tadi dasarnya variabel hanya berisi alfanumerik ya, angka, dan angka pun tidak boleh di depan, tidak boleh mengandung spasi gitu ya. Kemudian contoh berikutnya isi, terus isi kubus. Nah, berarti ini mengandung spasi, nggak boleh ya. Nah, variabel cetak boleh, variabel print salah karena print ini reserve word gitu ya, biasanya kata kunci di dalam bahasa pemrograman tertentu. Contoh yang benar, benar salah, contoh yang salah, benar dibagi salah karena mengandung operator matematika. Nah, misalnya kayak tadi sintak gitu ya, print itu kan nggak boleh kalau dipakai nama variabel. Nah, jika depannya kita tambahkan underscore, itu menjadi boleh karena dianggap bukan lagi kata kunci dalam bahasa pemrograman. Karena ada underscore-nya. Nah, itu adalah seputar variabel, gitu ya. Ya, variabel itu wajib ya nanti di dalam bahasa pemrograman, variabel itu pasti mutlak diperlukan, gitu ya. Karena Anda mengolah sesuatu di dalam komputer, maka dibutuhkan tempat-tempat untuk menampung nilai. Nah, tempat menampung nilai di dalam memori ini kita sebut dengan variabel, gitu ya. Nah, berikutnya adalah konstanta. Nah, konstanta merupakan nilai atau identifier yang tidak dapat diubah. Ya, meskipun ini dalam bahasa pemrograman Python bisa diubah sih. Tapi kalau dalam pemrograman Java kita berikan final gitu ya, itu tidak bisa berubah lagi karena sudah dianggap nilainya tetap. Nah, eh, kalau ini cara mendefinisikan ya setiap bahasa pemrograman beda, tapi kalau di Java itu menggunakan kata final di depan variabelnya. Jadi kalau variabel kita berikan nama final di depannya, maka itu dianggap sebuah konstanta ya dalam bahasa pemrograman Java. Bedanya yaitu aja, variabel dan konstanta bedanya di value-nya. Kalau variabel itu bisa kita ubah, kalau konstanta nilainya tetap. Ya. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contoh di dalam bahasa C. Ya, untuk menuliskan variabel. Ya, contohnya misalnya void main. Main itu fungsi pengendali utama ya, program utama lah. Nah, kemudian yang perlu Anda perhatikan adalah di ini usianya. INT, ya, INT ini tipe data ya. INT usia sama dengan 45. Maka yang disebut variabel adalah usia. Yang disebut tipe data adalah INT. Ya, yang disebut value-nya adalah 45, ya. Kemudian print saya berusia sekian tahun. Nah, ini cara mendefinisikan variabel di dalam bahasa C. Nah, bagaimana dalam bahasa Java? Bahasa Java itu sedikit mengintimidasi ya, karena agak ribet ya. Ya tidak beda jauh dengan bahasa C ya. Nah, tapi nggak apa-apa, nah kalau masih basic nanti masih mudah lah. Nah, ini contohnya di pendefinisian variabel dan konstanta dalam bahasa Java. Sama seperti bahasa C, ada main program gitu ya. Kemudian, nah ini public static void main. Nah, pendeklarasian konstanta contohnya misalnya final ya. Final ini kata kunci untuk membuat sebuah variabel menjadi bernilai konstan atau menjadi konstanta. Nah, perhatikan ya ini ya. Maka final ini adalah pernyataan untuk mengubah menjadi konstanta, double adalah tipe datanya, ya. P adalah nama variabelnya, kemudian 3,14 adalah nilainya. Ya, jadi apa namanya diperhatikan di sini ya. Kemudian
Untuk variabel, nah ini variabel kita cukup menyebutkan tipe datanya, kemudian nama variabelnya, ya seperti di dalam contoh itu ya. Nah, berikutnya double luas. Nah, ini contoh sebuah program ya yang mengandung variabel dan konstanta yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Ya. Jadi ini ya variabel, ini variabel, ini variabel, ini adalah value-nya. Nah, itu tentang variabel dan konstanta. Nah, ini adalah contoh tadi ya, contoh penghitungan eh, luas lingkaran menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, ini dibuat menggunakan online ya, IDE online. Ya, di kelas kita Anda mungkin nanti bisa mencobanya menggunakan Eclipse ya. Tapi sementara ini praktikumnya masih tentang Alice gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini perhatikan ketika kita membuat P ini double gitu ya. Kita tulis P double, variabel P nilainya tipenya double, kemudian statusnya final atau sebagai konstanta, maka kalau kita masukkan lagi nilai ke dalam P, dia akan memberikan respon error. Ya, kenapa error? Karena konstanta tidak bisa diubah gitu ya, maka error. Nah, selanjutnya misalnya eh, bisa Anda bedakan dengan yang ada di sebelah kanan. Ini kita tidak mendefinisikan sebagai sebuah konstanta ya, tidak ada kata finalnya. Ini program yang sama, satunya ada finalnya, dan satunya nggak ada finalnya. Nah, yang satu yang nggak ada finalnya bisa. Tapi karena nilai P adalah nilai yang tetap, maka ini menjadi salah karena nilainya berubah. Jadi kapan kita menggunakan variabel, kapan kita menggunakan konstanta. Nah, tadi ya, kita akan menggunakan konstanta manakala variabel yang kita sebut adalah nilainya fix atau tetap. Ya. Jadi tidak bisa berubah-ubah lagi. Nah, kita akan menggunakan variabel manakala nilainya bisa berubah pada saat perjalanan eksekusi program. Ya, selanjutnya, nah tipe data. Ya tadi kita sudah singgung ya tipe data sedikit. Nah, tipe data adalah jenis data yang dikategorikan berdasarkan sifat dan jenisnya, gitu ya. Nah, dalam tipe data dasar, tipe data misalnya apa namanya? Java, gitu ya, tipe data ada tipe data primitif, tipe data number, ya. Di dalamnya ada bilangan, ya, tipe data yang digunakan untuk menampung angka istilahnya. Kemudian karakter huruf ya. Ini tipe data dan boolean. Boolean ini true false atau logical. Boolean hanya dua saja, yaitu true dan false. Kalau karakter Anda tahu ya karakter A, B, C sampai Z dan tanda-tanda khusus accumulate, slash dan sebagainya itu termasuk tipe data karakter. Numerik ya angka 1, 2, genap atau 1,2 bilangan pecahan dan eksponensial. Nah, ini secara garis besar, tapi dalam perkembangannya tipe data itu berkembang sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, ini contoh numerik ada tipe data short, ya. Short atau INT gitu ya, integer. Nah, ini tipe datanya rentangnya minus 32768 sampai 32767, ya, dan seterusnya. Kemudian apa namanya? Ini contoh tipe data integer manakala disimpan di
memori komputer, yaitu menjadi angka biner. Nah, ini perhatikan di sini. Jadi hati-hati ya dalam mendefinisikan tipe data. Ya, kalau Anda membuat tipe data integer misalnya ya, dengan luas atau dengan jangkauan 32 minus 32768 sampai plus 32767, maka kalau Anda mau menyimpan data dengan ukuran 100.000, nggak bisa. Ya, karena dia hanya mampu menampung 32.000. Misalnya nilainya 100.000 gitu ya. Itu nggak bisa ya. Ya. Nanti efeknya akan seperti ini. Nah, karena dia melebihi skopnya, ya, melebihi skopnya, misalnya ya, Anda menyimpan angka 32768 dengan tipe data integer tadi. Maka itu tidak mungkin, tidak bisa. Karena oleh komputer dia akan ditambah satu, ya, 367 itu 32767 adalah nilai maksimal ditambah satu, maka dia perhatikan cara perhitungan nilai binernya. Ya, kemarin sudah ya disinggung tentang penjumlahan angka biner ya. Nah, 32767 nah itu kalau dikonversi ke biner seperti ini. Nah, satu semuanya, bloknya penuh. Jadi 16 bit ya. 16 bit penuh semua. Satu semua. Yang 0 ini untuk membedakan positif dan negatif. Nah, ini sudah penuh semua. Kalau penuh semua, padahal dia menyimpan, mau dipakai untuk menyimpan angka 32768. Berarti kan harus nambah satu nih. Nah, coba lihat tambah satu. Nah, menggunakan operasi biner ya, kita lihat terus. Akhirnya menjadi 10000. Dan ini diterjemahkan oleh komputer menjadi angka minus 32768. Nah, salah kan? Menjadi salah. Ya. Pemilihan tipe data harus sesuai fungsinya. Jadi ini yang kemudian akan membuat kalau Anda membuat integer, Anda masukkan nilai di atas 32.000 sekian ini, maka yang disimpan di dalam memorinya akan bernilai salah. Bukan error ya, tapi dia nilainya salah. Ya. Dan itu bisa bahaya karena akan menjadi kesalahan program. Bayangkan Anda berharap 32768, tapi ternyata komputer menilai atau menerjemahkan menjadi minus 32768. Ini sesuatu hal yang sangat berbeda. Nah, itu kenapa tipe data penting ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada tipe data numeric, ya, numeric integer, angkanya rentangnya segini ya. Atau menempati angka 32 bit, menempati lokasi 32 bit. Ya. Jadi ini dengan cara yang sama Anda bisa praktekkan di yang tadi, yang 16 bit ya. Nah, oke. Nah, perhatikan ini contoh program ya menggunakan bahasa C gitu ya. Nah, ini awal-awal memang semuanya campur-campur saya buat dengan bahasa yang berbeda agar Anda memahami. Memahami bukan dari bahasa pemrogramannya, tapi memahami dari fungsionalitasnya. Jadi algoritma dan pemrograman ini memang harusnya tidak fokus di salah satu bahasa pemrograman saja. Ya. Karena ini konsep cara berpikir tentang algoritma. Maka sebenarnya bahasa pemrogramannya boleh menggunakan bermacam-macam. Ya. Oke, tapi di kelas kita nanti untuk praktikumnya kita menggunakan Java. Yang Anda perhatikan di sana ya, kita menggunakan tipe data integer dan tipe data short. Ya. Ini bahasa C. Nah, usianya 32767, sama 32767. Kemudian usia purba. Nah, ketika kita ada penjumlahan usia sama dengan usia plus usia purba misalnya ya, maka untuk tipe data integer dia akan menghasilkan angka sekian. Sementara untuk tipe data short yang cuma 32 tadi, dia salah menghasilkan angka 1695. Nah, ini contoh yang tadi saya sebutkan ya. Akibat dari kesalahan memilih tipe data. Ya,
Difahami ya? Oke, lanjut. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Nah, tipe data berikutnya adalah long integer. Ya, ini sama seperti numerik, cuma bedanya dia hanya jangkauannya lebih luas gitu ya. Ini angka bulat tapi jangkauannya lebih besar. Misalnya ini tipe data yang kita gunakan untuk menghitung gaji ya, gaji Anda segini misalnya. Atau ya ini sudah pasti sangat banyak ya. Ini kalau kita konversi ke angka rupiah ini berapa nih? Juta, miliar, billion, triliun, kuantilion apa? Di atas triliun apa? Kuantilion ya. Jadi ini sudah sangat banyak ya. Kalau Anda gunakan untuk menyimpan angka APBN sudah APBN Indonesia saja sudah lebih besar tipe long gitu ya. Nah, berikutnya adalah angka desimal atau pecahan. Ya, tipe datanya disebut dengan float, gitu ya. Nah, ini menggunakan notasi seperti ini. Jadi float itu fraksional, gitu ya. Tipe data yang bisa dipecah 1, sekian. Nah, float ada double float dan long double float. Ini sama sebenarnya, hanya jangkauannya yang lebih panjang, gitu aja ya. Nah, tipe data berikutnya adalah karakter. Ya, karakter itu huruf. Jadi huruf yang diwakili dengan sekian banyak huruf ASCII untuk melambangkan huruf tersebut. Ya, itu tipe data karakter memakan memori 1 byte, jadi besar. Anda menulis surat 1000 kata, ya 1000 kata. Itu berarti kalau satu kata misalnya rata-rata 5 word, ya 5 huruf gitu ya. Ya, 5 kali 1000 misalnya sudah 5.000 gitu ya. Kalau 1000 huruf. Nah, itu sudah 5 mega. Ya, tipe data karakter disimpan, setiap karakter menempati 1 byte memori. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian gabungan dari karakter tadi itu kita sebut dengan tipe data string. Ya, Anda perhatikan kalau A saja itu karakter, maka hello world itu string. Ya, sama ya, tapi bedanya di lebarnya. Karakter cuma 1, ya. Tetapi kalau string dia bisa gabungan dari banyak karakter. Nah, ini adalah tabel ASCII tentang tadi notasi huruf dan angka di dalam bahasa pemrograman atau dalam komputer. Nggak perlu dihafalin, cuma perlihatkan aja. Kemudian ini tipe data yang baru, menggunakan tipe data bukan ASCII lagi. Kalau yang ini kan ASCII ya. American Standard Code interchange gitu lah. Jadi di dalam bahasa pemrograman, kalau yang ini misalnya huruf A, dia akan ditranslate ke 1010. Nah, gitu ya. Nah, kalau tipe data yang baru, ya, Unicode, ya, tipenya Unicode, Anda sering tahu mesti ya, di keyboard ada Unicode. Unicode ini beda lagi, dia mampu menampung data lebih besar, sehingga karakternya mungkin terlihat aneh-aneh gitu ya, karena dia range-nya lebih besar. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah Boolean. Tipe data Boolean adalah tipe data yang mengandung logika, jadi hanya AND dan OR. Ya. Jadi dalam bahasa pemrograman, tipe data Boolean digunakan untuk merepresentasikan nilai true atau false. Ya. Atau ada juga yang dilambangkan dengan 1 dan 0. 1 itu true, 0 itu false. Nah, ini tergantung nanti bahasa pemrogramannya ya. Bisa beda-beda. Tapi tipe data Boolean, apapun bahasa pemrogramannya, dia hanya mampu menampung 2 nilai, yaitu true dan false. Pak, kalau ragu-ragu, tidak iya dan tidak, nah itu manusia yang ragu-ragu. Kalau listrik, komputer nggak mungkin dia ragu-ragu.
1, 0. Ya pasti. Kalau nggak 1 ya 0. Gitu ya. Nah, ini contoh program ya, tentang menghitung luas persegi panjang yang ditulis dengan Java sebelah kanan dan yang ditulis dengan Python yang sebelah kiri. Kira-kira mudah mana? Gitu ya. Ya, lebih mudah Python gitu ya. Ya, tapi ini nanti tergantung kebutuhan ya. Anda juga tidak bisa menutup mata dari salah satu bahasa pemrograman tertentu hanya karena lebih mudah ditulisnya, lebih mudah difahami. Ya, karena ini basic terlihat lebih mudah. Nanti kalau sudah advance gitu ya sama lah, hampir sama-sama. Ya, jadi ini yang ditulis menggunakan Python cukup 5 baris, yang ditulis dengan Java sampai ini ada blank space sampai 15 baris. Karena ada banyak apa namanya perangkat-perangkat di Java. Tapi Java itu most wanted programming ya, language ya. Di Indonesia Java masih menempati posisi tertinggi peminat perusahaan. Tapi kalau peminat pembelajar kayaknya masih kurang. Java masih kurang. Makanya untuk bab ini menggunakan Oracle Academy kita akan belajar pemrograman Java dengan cara yang menyenangkan, yaitu membuat game. Ya, ya. Oke, kita lanjutkan. Membuat animasi lah, nggak usah sampai game. Nah, dalam database nanti gitu ya, ada sedikit perbedaan antara tipe data dalam pemrograman dan database ya. Jadi kalau Anda menggunakan tipe data integer gitu ya, tapi di Java gitu ya, kemudian mau disimpan di MySQL, ya harus menyesuaikan. MySQL mengandung tipe data apa? Ya, yang serumpun misalnya. Misalnya integer. Ya, ikut di tipe data database-nya. Jadi tipe datanya sama ya. Ada istilah tipe data yang sama di dalam pemrograman. Tetapi implementasinya tentu yang berbeda ya. Kalau ini menggunakan database, nah itu menyesuaikan apa yang disediakan oleh database. Nah, meskipun demikian, pada prinsipnya tipe data pada database dapat diakomodasi oleh tipe data pada bahasa pemrograman. Ya, jadi bukan berarti terus harga mati. Misalnya contohnya ini MySQL gitu ya. Ini MySQL data type. Nah, ini beda kan? Anda lihat tipe data char di MySQL, char ini ya. Ini dia mampu menampung 0 sampai 255. Padahal kalau tadi di bahasa pemrograman cuma 1 gitu ya. Nah, memang ada sedikit eh, perbedaan makna, tetapi pada prinsipnya sama. Karena ini database, database dengan ciri khas database masing-masing. Integer kalau di MySQL dia mampu menampung sekian banyak nilai. Ya, bayangkan kalau tadi di Java, integer cuma 32767. Ya, tetapi bisa diakomodasi nanti kalau Anda sudah mulai berinteraksi dengan database. Jadi jangan khawatir, jangan bingung lah istilahnya. Kok di MySQL integer segini, kemarin dibilang kok di Java cuma segini. Nah, itu memang eh, lain ladang, lain belalang. Mungkin istilahnya gitu. Jadi tempatnya berbeda-beda, maka istilahnya beda, tapi tetap bisa diakomodir saling bisa mengakomodir gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi di Java, di Python, Boolean gitu ya, tipenya Boolean, di MySQL disebut dengan tiny integer 1. Integer kecil yang hanya mengambil satu nilai. Itu sama dengan Boolean. Ya, Boolean tadi kan ada true false ya, tapi kalau di MySQL menggunakan 1 dan 0 kalau menggunakan tiny integer. Nah, itu kira-kira apa namanya persesuaian saja ya.
Nah, ini contoh grafiknya. Kemudian kalau di Oracle, nah seperti ini. Nah, itu tadi sekilas tentang variabel konstanta dan tipe data secara umum, secara bahasa pemrograman. Baik, saya akhiri untuk bab ini. Terima kasih. Kita ketemu di kesempatan materi-materi yang lainnya.